Halo YouTube, halo semuanya, balik di channel gua. Nah, di video kali ini gua bakalan lebih ngerinci, ngejelasin tentang si virus itu sendiri gitu ya. Dari mulai strukturnya, mungkin dari kalian yang penasaran gitu, apa sih virus itu, beda nggak sih sama bakteri atau kuman gitu kan? Nah, di sini gua bakalan jelasin ya tentunya. Ngomongin tentang virus sendiri, jadi virus itu istilahnya itu dia sebenarnya berasal dari bahasa Latinnya itu racun, dan virus sendiri merupakan suatu makhluk kecil yang bisa menyebabkan penyakit yang benar-benar lebih kecil daripada bakteri. Jadi zaman dulu tuh beberapa orang udah melakukan percobaan, jadi dengan adanya filter bakteri gitu kan, ternyata masih dapat lolos. Makhluk apa sih ini? Nah, ini merupakan yang dinamakan oleh virus, jadi lebih kecil daripada bakteri ya strukturnya gitu. Nah, ngomongin tentang virus sendiri, jadi virus itu beda sama bakteri ya. Lalu apa sih virus ini? Nah, dia itu hidupnya sendiri dia tergantung sel hidup. Nanti gue jelasin gimana caranya virus itu berkembang biak. Dan virus itu yang uniknya sih dia cuman jadi di dalam suatu struktur sel itu tentunya kita harus mempunyai DNA dan RNA ya, untuk sel itu bereplikasi, atau kayak istilahnya komputer itu dia punya kode sendiri gitu kan, punya rantai sendiri gitu. Nah, kalau si virus ini dia itu cuman punya satu aja, itu tadi yang DNA itu namanya tuh langsung nukleat. Jadi dia bisa DNA aja atau bisa RNA aja gitu. Dan dia pun virus ini sifatnya dia gampang bermutasi. Bentuk virus itu macam-macam, genusnya juga dia macam-macam juga. Ada yang bentuknya itu helix, ada yang kompleks, ada yang ixosahedral ya, ixosahedral gitu kan. Itu banyak banget bentuknya. Nah, untuk yang sekarang itu lagi booming tentunya virus corona. Itu kenapa disebut corona? Karena emang si struktur virusnya tuh gambarnya kayak matahari, jadi bentuknya tuh ya masuk ke genus corona viridae ya. Itu dia gambarnya, nanti gue akan tampilin gambarnya. Tapi banyak juga sih jenis virus lainnya ya, ada corona viridae, toga viridae, nanti rhabdoviridae, dan banyak banget sih untuk jenis virusnya. Nah, yang di sini gua bakalan jelasin adalah tentang si replikasi virus ini, kenapa dia itu cukup berbahaya. Jadi si virus ini dia untuk berkembang biak istilahnya kan, kalau misalkan bakteri ya gampang lah, tinggal dia berubah menjadi dua ya, jadi dia membelah diri gitu. Nah, kalau virus dia itu unik replikasinya, dia itu jadi dia harus masuk ke sel tubuh kita yang sehat. Nanti di sel tubuh kita yang saat itu dia ngelepasin nih DNA atau RNA-nya, yang nantinya dia itu bakalan bukan bergabung sih, dia kayak flash disk lah gitu. Kita punya flash disk, terus kita nanti masukin ke komputer nih, dia akan transkripsi atau ngetranslasi. Nanti si sel kita ini, DNA dari sel yang kita punya ini kan punya kopiannya nih dari si virus tersebut, nanti bakalan ngeproduksi atau ngeprint si yang sesuai dari si flash disk itu. Jadi kita ibaratin si flash disk ini sebagai virus masuk komputer, punya selain atau kopiannya, sehingga si komputer tersebut dapat mengirimkan perintah ke printer nih. Printer itu ngeluarin apa yang di flash disk itu mau gitu. Akhirnya dia ngeluarin, jadi ngerubah si struktur DNA atau RNA-nya, dan nantinya dia itu bakalan, si printer itu bakalan memproduksi jumlah salinan kopian tuh yang banyak gitu kan, ini fotokopi lah gitu ya. Nah, itu sama kayak virus tuh kayak gitu. Dan nanti apabila si virus yang tersebut menumpuk dalam sel, maka nanti selnya bakalan pecah, nah, menampung si jumlahnya virus yang banyak ini. Nah, gimana sih cara kita untuk
melihat si virus ya atau virus corona ini, sebenarnya banyak tes yang bisa kita lakuin. Itu kita bisa dengan mikroskop elektron, jadi mikroskop yang benar banget melihat si mikroskop ini sampai morfologi yang paling kecil banget. Kalau misalkan ada sih mikroskop cahaya yang misalkan kalian yang di SMA gitu kan, mikroskop cahaya, tapi emang beberapa hanya bisa ngeliat badan inklusi aja, atau juga dapat dengan pewarnaan khusus. Bisa kita juga dengan kultur lebih lanjut, atau bisa juga dengan PCR, atau yang banyak sekarang kita lakuin ya, PCR yang paling sensitivitas itu tinggi. Nah, ngomongin tentang virus corona yang lagi booming, dia itu dari termasuk dalam satu virus corona yang tadi itu multiplikasinya dia unik banget kan. Dia masuk ke sel, berkembang biak, pecah, atau selnya rusak. Nah, selnya rusak ini dia akan melakukan proses inflamasi yang terjadi di tubuh kita, atau khususnya di paru. Nah, proses inflamasi nanti akan mengganggu si proses sirkulasi oksigen dan CO2 di paru. Makanya pada pasien corona atau COVID-19 ini bisa gejalanya itu dia sesak nafas. Nah, ngomongin tentang obatnya, sebenarnya udah ditemukan banyak ya obat antivirus yang telah ditemukan. Tapi menurut panduan WHO yang terakhir gue baca, sebenarnya di luar negeri sendiri udah pakai obat antivirus, tapi belum ada clinical evidence yang sesuai lah. Jadi apa ya, sebenarnya belum ada yang spesifik lah, katanya spesifik untuk menangani si virus corona ini, karena tadi si strainnya jenisnya baru. Tapi beberapa obat itu sebenarnya virus itu udah ditemuin. Tapi memang obat virus ini dia itu memang tujuannya itu belum bisa ngebunuh si struktur virus itu. Tapi beberapa ada yang misalkan dia itu ngehambat penetrasi misalkan ya. Jadi kan virus itu tadi menginfeksi sel nih, ada yang ngehambat si virus tersebut masuk ke sel. Ada juga yang ngehambat si replikasi atau antiretroviral ya, anti replikasi virus gitu. Jadi ngehambat ketika si proses replikasinya mau dibuat atau ditranslatasikan, itu dia dihambat sama si obat antivirus ini. Ada juga yang dia ngehambat juga proses si sintesis proteinnya, atau juga ada yang menghambat proses. Jadi misalkan kalau di sel itu kita ibaratin dia itu udah ngasih kode, nah kode tersebut dia udah mulai ngebikin suatu robot. Nah, udah ada nih tangan, kaki, kepala, itu udah dibuat sama si kode ini. Nah, dia itu nggak bisa bersatu karena adanya antivirus ini, jadi nggak bisa jadi robot gitu, karena nggak bisa bersatu. Tadi adanya anti replikasi, juga adanya yang ngehambat si antivirus yang ini di saat gabung ya, atau assembly gitu. Nah, untuk pencegahannya gimana sih kalau kita terinfeksi virus, khususnya misalkan virus corona? Tentunya karena tadi obatnya sendiri dia cuman menghambat aja proses tersebut agar tidak menginfeksi lebih lanjut. Jadi tentunya harus kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena kita sudah di dalam tubuh kita itu sudah punya obat sebenarnya, yaitu adalah si daya tahan tubuh, imunitas kita, obatnya. Dan juga hindari penularan serta pemberian vaksin. Nah, apa sih vaksin itu? Jadi vaksin itu bisa dilemahkan, jadi dalam artian dikode lah dari teknologi modern ya, jadi kode dari si virus yang bersifat bahaya, kode itu berubah jadi ganas. Jadi tujuannya ketika kita diberikan vaksin, sebenarnya kita diberikan virus atau diberikan racun, tapi udah dilemahin, jadi si nggak akan terlalu ngefek buat ke tubuh kita, tapi si antibodi kita udah bisa ngelawan. Jadi kalau misalkan ada infeksi yang serupa, antibodi itu kita udah mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk melawan si virus tersebut. Memang jalan yang terbaik untuk mencegah virus ini ya tadi pemberian vaksin, serta itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apakah vaksin benar-benar berefektif atau benar-benar bisa menekan angka virus? Oh, tentu saja. Kita lihat dari ada ditemukannya vaksin polio. Nah, itu kan angka kejadian polio sekarang justru
benar-benar menurun drastis kan. Terus angka kejadian misalkan vaksin, banyak lah gitu vaksin lainnya memang diberikan, jadi tentunya vaksin bukan satu hal utama. Nah di sini gue juga akan ngasihin sekalian bahwa wayahna ya harus jaga diri kalian masing-masing, harus lebih higienis lagi dari sebelumnya. Yang jorok mah wayahna sama ada saya jadi beberapa misalkan mau cuci tangan mau makan, wayahna ini mah lebih rajin cuci tangan lagi, dan juga menerapkan social distancing atau di rumah aja, karena itu mudah-mudahan bisa menekan angka penyebaran virus corona ya di Indonesia sendiri. Oke, terakhir dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa berguna buat kalian semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.